Bapak Ibu, maafkan saya kalau nggak kelihatan. Bapak Ibu, hidup kita ini seperti ini. Murni sebenarnya hati kita. Ya, terus. Tapi sering sekali Bapak Ibu kita punya yang namanya pedang, dendam sama orang. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya pedang ini kita mau bermaksud mau bunuh orang kan? Gak mungkin bunuh diri dong. Ya, kenapa? Sering sekali sakit hati itu Bapak Ibu kita mau taruh ke orang lain supaya dia tambah sakit, bukan? Iya enggak? Yang pernah sakit hati angkat tangan? Enggak, ya ampun. Bapak Ibu, orang yang sakit hati, dia sebenarnya sedang merusak dirinya. Dia sebenarnya sedang membunuh dirinya sendiri. Dia sebenarnya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita dendam sama orang, itu menghancurkan diri sendiri. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika pedang ini kita mau sakit hati sama orang, sebenarnya kita melukai diri sendiri. Maaf kalau bahasanya orang. Sebenarnya kita sakit sama orang, kita hancurkan. Kita sakit lagi, bunuh lagi. Keluarlah semua hal yang baik dalam hidup. Semua hal yang benar itu hancur dari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah bunuh diri kita sendiri. Sebenarnya orang lain gak sakit, kita yang sakit. Kenapa? Karena pedang itu kita tusuk sama diri kita sendiri. Itu orang dendam. Sebenarnya dia gak dapat apa-apa. Justru dia bunuh apa itu, dihancurkan terus. Dihancurkan sampai habis. Sampai habis. Bapak Ibu sudah terkasih orang sepertinya apa bisa melayani Tuhan? Bisa. Apa bisa dengar khotbah? Bisa. Tapi dia nggak bisa menjalankan iman. Dia tidak menikmati keselamatan. Dia isi. Dia datang ke gereja dengan khotbah. Terisi apa tidak? Terisi. Sebab bocor. Dia melayani Tuhan. Terisi apa tidak? Malah dia akan berpikiran negatif sama orang lain, dia sakit hati sama orang lain, semua. Akhirnya apa Bapak Ibu yang terkasih? Seluruh hidupnya orang yang suka dendam sama orang lain, orang yang suka kepahitan sama orang lain, perhatikan baik-baik. Seluruh hidup kita, aspek apapun itu akan rusak. Ya, kita mulai malas, kita mulai tertutup, kita mulai tidak mau dengan orang tua. Kita mulai menghakimi orang lain. Kita yang paling hebat, kita yang paling bisa. Tapi di tempat ini nggak ada. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau sudah seperti ini, percayalah orang seperti ini tidak akan pernah bisa menceritakan bahwa Yesus itu mengasihimu. Aku tidak akan bisa menceritakan bahwa Yesus itu baik sama orang lain yang aku dendam. Gak bisa. Yesus itu mengampuni kamu. Gak bisa. Itu sebabnya nikmat yang sudah diberikan oleh Yesus bagi hidup, sehingga engkau tidak akan pernah bisa diam untuk menceritakan siapa itu Tuhan Yesus. Amin. Engkau akan menceritakan Yesus itu baik, Yesus mengasihimu. Ayo semangat. Saya tahu ini tidak mudah, Bapak Ibu saudara terkasih. Ya, jadi apa yang dapat kita lihat dari seorang perempuan ini? Seorang profesi pembantu berani menceritakan siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus, Sang Penyembuh, Sang Pembuat mujizat, Sang Penebus dosa. Apa yang dapat kita lihat? Sakit hati tidak akan pernah membawa kemajuan dalam hidup. Tapi justru sakit hati akan mendatangkan kehancuran dalam semua aspek yang ada di dalam kehidupan. Keluargamu akan hancur, hidupmu akan hancur, anak-anakmu akan hancur. Kemudian Bapak Ibu terkasih, tetaplah menjaga hubungan yang baik dengan siapapun, sekalipun profesimu itu beda dengan orang lain. Cari hubungan. Seorang ayah kepada anak itu perlu sekali. Banyak orang Kristen terhilang. Kenapa? Bukan hilang di dalam gereja, tapi hilang dalam keluarga. Ya,
terkasih, jadi apa yang dapat kita tetap jaga hubungan. Jangan diam, nikmati keselamatan, ceritakan siapa itu Tuhan Yesus. Amin. Ya, mau dengar gak dengar, ngomong saja. Ya, jadi Bapak Ibu, itu yang pertama, orang yang menikmati keselamatan adalah orang yang tidak bisa diam untuk menceritakan siapa itu Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, orang yang menikmati keselamatan seperti perempuan ini, apa yang dapat kita lihat? Seorang yang menikmati keselamatan itu adalah orang yang punya iman yang besar, iman yang kuat, gak terpengaruh. Coba kita baca bersama-sama ayat yang ketiga, Bapak Ibu, supaya gak ngantuk ya. Kita baca bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ketiga. Coba kita baca 1, 2, 3. Berkatalah sekiranya maka perhatikan kata di sana. Sekiranya Tuhan itu menghadap Nabi, cukup sampai di situ. Dia ngomong, tentulah, halo, tentulah dia akan sembuh. Saya mau tanya, apakah ini anak udah pernah lihat seorang nabi itu yang namanya seorang Nabi Elisa ini menyembuhkan sakit kusta? Belum pernah. Tapi dia punya iman. Tentulah kau sembuh. Tentulah dia punya iman. Gak peduli. Dia punya iman. Tuhan pasti sembuhkan engkau. Iman seperti ini jarang untuk ditemui. Tapi saya percaya Bapak Ibu kita punya iman yang kuat. Amin. Sekalipun posisi, tempat, tetapi yang berbeda, tapi kita tetap punya Tuhan, punya iman yang kuat sama Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, banyak hari-hari ini meninggalkan Tuhan bukan karena apa, tapi karena sesuatu perkara-perkara yang gampang, perkara-perkara yang ya maaf recehan istilahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, dia punya iman. Tentulah ini suatu ungkapan yang dimana di dalam iman kepada Tuhan itu harus ada kepastian, pasti. Amin. Pasti. Tentulah Allah akan menyembuhkan. Tentulah Nabi itu akan memberikan kesembuhan. Bapak Ibu, kalau kita nggak punya iman yang kuat, kita nggak bisa ngomong sama orang bahwa Tuhan kita itu kuat. Kita nggak bisa ngomong sama orang bahwa Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu sanggup membangkitkan orang mati. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi perhatikan kata tentulah, itu keyakinan penuh bahwa Tuhan itu sanggup mengerjakan apapun. Coba lihat Marta dan Maria. Marta dan Maria punya pemikiran bahwa Yesus itu hanya masuk dalam tahap menyembuhkan orang lain. Waktu Yesus ngomong gini, aku akan membangkitkan. Marta ngomong apa? Aku tahu Tuhan, engkau akan bangkitkan pada hari zaman akhir, kalau engkau sudah datang. Tapi Yesus ngomong, dia akan dibangkitkan. Punya pemikiran bahwa Yesus hanya bisa menyembuhkan orang, tapi nggak bisa membangkitkan orang. Tapi hari ini kita mau rubah bahwa Yesus sanggup mengerjakan segala sesuatu. Amin. Yang mustahil menurut kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Menurut kita nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Amin. Mari belajar punya iman yang besar seperti perempuan yang jelas bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Jangan ragu ikut Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap. Ya, sekali Yesus, saya mau iring Yesus seumur hidup. Allah ada satu lagu Bapak Ibu. Saya mau iring Yesus. Iring Yesus sampai selama-lamanya. Kadang cukup sampai di situ kan? Lanjutannya apa? Bapak Ibu, kalau susah mau ikut Yesus, kalau sakit mau ikut Yesus, mau? Bapak Ibu, meskipun suka sakit, berarti sama Tuhan, tetap aku mau ikut kau Tuhan. Bapak Ibu, kami punya jemaat
maaf, pindah iman ke kita masih muda sekali.